Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Juni 2022, tepat 1 bulan Idul Kurban ya, jelang Idul Kurban, kurang 1 bulan. Mari kita persiapkan, bismillah. Mudah-mudahan Idul Kurban tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dengan kesiapan dan persiapan yang cukup matang, peralatan yang memadai dan skill yang mumpuni. Baik, di sini ada 4 piece produk terbaru dari GSN, golok sembeli dengan material baja Willis Gen 2. Banyak yang menanti-nanti model gini, full kayu johar, finishingnya di glowing. Untuk handle-nya dipilihkan yang galih ya, supaya keras, supaya kuat. Dan ini sudah sangat flat sekali dirabanya, speknya sembelihan, tidak untuk ditebaskan. Ini perlu digarisbawahi dan dicetak tebal. Kalau perlu di huruf kapital semua. Jadi kalau pengetesan golok sembeli itu maksimal di kertas. Kalaupun toh bisa naik ke tisu, ke kresek, ke tisu, itu berarti ketajaman di atas rata-rata. Dengan alasan apapun tidak disarankan golok sembeli untuk ditebaskan, baik itu di ranting, di dahan kayu, atau di bambu yang kering, bahkan tidak boleh. Pasti akan ciping, rompal, karena beda peruntukan. Itu beda peruntukan. Makanya semua itu ada ilmunya, sehingga orang itu bisa mengerti, bisa tahu bagaimana-bagaimananya, apa yang perlu dilakukan dan lain sebagainya. Misalkan kepingin mengetes peralatan sembelihan, cukup di kertas. Kalau di kertas itu sudah halus, di stroping untuk sembelihan yang ihsan, yang benar-benar cus, di stroping sampai selis tisu, itu cukup itu. Karena di standar SKKNI pun hanya selis kertas. Kenapa? Alasannya ya, kertas sifatnya kertas, sifatnya untuk mengetes ketajaman itu sudah cukup. Sedangkan tisu sangat lembut dan tidak semua bisa, meskipun tajam, meskipun bilah yang dipakainya sama. Silahkan coba tes, nggak bisa dia, tidak bisa semuanya. Nah, disitulah. Dan dengan alasan kepingin tahu kekerasannya, ditebaskan, ya jangan. Ini sudah sangat flat,
sangat flat sekali untuk mata bilahnya. Beda peruntukan ya, ada yang flat ya, super flat, ada convex, ada micro EG dan lain sebagainya. Itu nama-nama mata bilah dan peruntukannya juga berbeda-beda. Baik, langsung saja tentang mengenalkan bilah ini ya. Buat pemula kadang-kadang kan orang gitu, sempat kejadian ikut-ikut sebelah, dicoba ini beli golok sembeli, kita sudah teskan di selis tisu tajam, setelah dikirim nggak bisa selis tisu ya, nggak bisa, nggak semua orang bisa. Ada lagi yang lain yang lebih parah lagi, setelah barang sampai nggak ngomong langsung dicarikan kayu, ditebaskan cerok, wah rompal semua, di foto cekrek, cuman uji nyali Ustadz. Waduh, salah ini. Semua ada ilmunya Pak, dan semua ada peruntukannya, nggak boleh gitu ya, ada peruntukannya. Apa-apapun pasti ada ilmunya. Oke. Bagi masyarakat yang ada di luar Indonesia seperti Malaysia, Brunei, Singapura, bisa memesan golok dari produk GSN. Caranya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera ini. Silahkan konsultasikan dengan admin kami. Untuk kurs mata uang nanti bisa dikomunikasikan juga. Kita cari tahu berapa harga untuk mata uang negara masing-masing, dan juga untuk kos kirimnya berapa. Kita pakai UPS bisa sampai, insya Allah terkejar kalau 1 bulan. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu sampai barang, seperti itu. Baik, kita ukur ya. Ini baja Willys Gen 2, untuk panjang bilahnya 30,7, terlebarnya 3,5, ketebalannya 3 mili, menipis. Model bilahnya seperti ini, ada 4 kembar ya, kembar. Tinggal nanti kita detailkan ukurannya. Selanjutnya kita teskan. Tisu itu lemes banget, lembek gini, jadi tidak semua bisa mencoba seperti ini. Harus berlatih terus kalau untuk mencoba di selis tisu. Sudah cukup. Ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, di glowing ya, mirror glowing itu finishingnya, kinclong seperti ini penampakannya. Untuk selutnya hitam, ini tanduk kerbau hitam, tutup bawah tanduk kerbau hitam. Dan untuk handle-nya kita pilihkan yang galih atau brul joharnya. Ini handle jengkolan bulat ramping. Bentuk bilahnya seperti ini, material sama, model sama, mungkin selisihnya mili untuk ukurannya. Material baja Willys untuk seperti ini, model seperti ini ideal banget untuk sembelihan kayak dorong ataupun kayak tarik murni. Nah, untuk kayak dorong biar lebih maksimal dibantu tangan kiri, terus itu maksimal. Kalau orang berani menyembelih dengan dibantu tangan kiri, itu sudah pro, berarti orang tersebut sudah pro. Diperhatikan ketika kepingin sembelihan dibantu tangan kiri, kuda-kudanya yang bagus, kuda-kudanya biar tidak nyungsep atau jungkel gitu. Apalagi ada lubang, itu sangat berbahaya. Karena ketika bilah kita sudah menyentuh masuk ke kulit, sapi itu akan meronta karena merasakan sakit. Nah, makanya ini 2 poin yang perlu digarisbawahi kembali adalah ketajaman dan kecepatan. Itu saja, tajam bilahnya dan cepat. Cepat ini berpengaruh masuk dalam kategori atau koridor skill ya, skill cara menyembelihnya. Nah, ini kalau gelambirnya kencang, ditarik kencang, diikat di tiang, dipatok atau di ring. Jangan hanya kekuatan manusia. Kalau hanya kekuatan manusia, 10 orang pun akan terpental ketika sapi itu meronta. Nah, ini.
atau tarik murni. Nah, tarik murni membutuhkan power yang tinggi, membutuhkan power yang full. Kalau tarik murni itu sebaiknya bilah yang pendek. Kalau bilah yang panjang, ya dorik lah, didorong dulu, kebuka, jos, baru tarik. Nah, ini dorong tarik ini membutuhkan waktu maksimal 3 detik. Set, set, dilatih terus. Turunnya jangan dihentak, pelan, beri sentuhan pelan. Set, gitu. Jangan dihentakkan, karena turun itu sudah nyobek dia. Seret separuh, tarik ke atas, seret, insya Allah sempurna. Seperti itu. Rilis Gen 2, panjang bilah 29,8. Ya. Terlebarnya di ujung ini 3,5, ketebalannya yang ini 3,5 mili. Langsung kita tes. Masalah bilah sudah kita sampaikan, masalah teknik dan skill juga kita sampaikan di setiap review. Ketajamannya memang semua setuju dan sepakat ketika membicarakan golok sembelih dengan material baja bekas per Jeep Willys ini, setuju dan sepakat untuk ketajaman halus, empuk, perawatannya mudah, diasahnya itu cepet tajam, empuk, dan tajamnya awet gitu, untuk kelas-kelas baja bekas ya. Selanjutnya yang nomor 3 ini seperti ini, diperhatikan sendiri, bentuk sama lah, untuk bentuknya luar dan dalam sama. Mungkin yang membedakan karena ini handmade, yang membedakan ukuran, hanya selisihnya mungkin milian ya. Baja Willys Gen 2 yang ini 29 persis, panjang bilah 29, terlebarnya 3,3, ketebalannya 2 mili, 2,5 ya, 2,5. Nanti tinggal tanya saja sama adminnya. Tajamnya kayak tergunting, seperti ini. Perhatikan lagi, set, digesekkan, benar-benar ajib untuk ketajamannya. Subhanallah, ini enak ini kalau untuk tarik murni enak. Cuman ya itu tadi, untuk tarik murni yang perlu diperhatikan adalah lehernya dongak kencang dan gelambirnya dibantu ditarik satu tim. Itu insya Allah kalau tarik murni itu sekali tarik. Untuk penyempurnaan bisa diturunkan kembali. Tarik ini, seret, lanjutnya disempurnakan ke depan lagi. Nah, ini bilah juga mempengaruhi. Kadang-kadang gitu orang pengen dianggap wah pakai bilah yang pendek, ternyata tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, semuanya harus penuh perhitungan. Keluar masuknya nafas sapi diperhitungkan, saat keluar. Nah, dikalungkan atau ditempelkan itu jangan menempel ya, kasihan sekali. Sudah gini-gini lama banget, prosesnya lama banget, nyembelih aja prosesnya lama banget, sudah ditempel-tempelkan ini wah, mohon maaf, kasihan nanti kalau sudah menyentuh ini keluar darah atau melukai, itu kasihan. Jangan lama-lama. Selanjutnya kalau untuk tadi ya yang saya sampaikan, biar dikatakan wah pakai bilah pendek, akhirnya apa? Sekali ditarik dia kurang, langsung turun lagi, turunnya nggak maksimal ke depan, sehingga terkesan meskipun kelihatan pro tapi naik turun gitu. Harusnya 3 kali maksimal. Misalkan tarik murni, red, masih kurang yakin, turunkan ke bawah lagi maksimal, itu kan sudah 2 gesekan, lalu disempurnakan lagi ke atas, sudah maksimal 3 diangkat. Itu kalau mau pakai bilah pendek dan dengan gaya tarik, diusahakan bilahnya yang gerges. Tadi lupa saya nggak bawa watu hijaunya, nanti saya ambil untuk konten berikutnya.
saya contohkan bagaimana tajam halus dan tajam greges ya. Kalau ini meskipun baja wilis dia ketajamannya halus, tapi untuk tarikan enak ini, halusnya itu apa ya, keset gitu, karena sudah kita naikkan di strobing yang varian domba, dia tajamnya itu halus tapi keset gitu ya, halus tapi keset. Oke, selanjutnya yang terakhir ini, sembari ngopi pagi mendengarkan celotehannya GSN, insya Allah menambah wawasan dan ilmu. Nah seperti ini bilahnya, ini malah ngotak ya, ngotak agak naik sedikit, malah hampir-hampir kayak kopak rawing ini, yang ini terakhir ini. Baja wilis gen 2 untuk panjangnya 30,5 dan terlebarnya 3,4, ketebalannya 3 mili. Diingat-ingat sendiri untuk ukurannya, jika kan ini cuma 4 dan fotonya sudah kita detailkan. Transaksi juga kita kasih foto, tinggal milih gitu aja. Ada yang 31, ada yang 30, ada yang 29. Nah, ketajamannya insya Allah halus, lembut tapi keset ya. Gimana ya keset itu? Ya keset. Ini tangan lebay loh, megangnya tangan lebay gini. Nah, cuman 2 jari. Nah, empuk banget. Karena apa? Dia di tisu sudah lolos empuk, makanya di kertas yang ukuran standar ya pasti halus lembut gitu. Oke, mudah-mudahan celoteh pagi hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya, bisa menambah wawasan dan ilmu tentang sembelihan maupun perpilahan. Dan bila mana ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhiran walafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.